balik lagi di podcast Vokasi on Podcast. Kali ini bersama aku Asrid Nadia akan membahas podcast dengan tema atau topik yang hot nih tentunya. Topik yang lagi panas-panasnya karena apa? Kita barusan melaksanakan kegiatan tersebut, yaitu topik PKKMB bersama mahasiswa baru. Yeay. Nah, kali ini aku tidak sendirian, aku ditemenin sama salah satu maba atau mahasiswa baru. Nah, langsung aja ya kita kenalan dan korek-korek nih terkait PKKMB kemarin. Apakah seru ataukah seru banget atau malah ngangenin nih teman-teman? Coba kita tanya-tanya ya. Halo. Halo. Boleh kenalan nggak namanya siapa, asalnya dari mana, lalu prodi apa gitu? Oke, hi Fox. Jadi perkenalkan, nama aku Rania Aura Salsabila, asal Surabaya. Nah, aku dari Prodi Teknologi Laboratorium Medik. Sekarang udah ganti ke D4 loh guys. Jadi D4 ya? Yap. Asal sekali. mana? Surabaya? Asal Surabaya asli. Oke, asal Surabaya asli nih. Panggilannya? Rania. Rania. Oke, Rania dari D4 TLM atau Teknologi Laboratorium Medis. Yes. Berarti bakal jadi laboran dong nantinya. Insya Allah, amin. Semoga bisa tercapai Amin, gitu kan. Amin. Nah, kalau Rania sendiri nih, dulu itu sebelum menjadi maba atau mahasiswa baru, kan Rania SMA dulu kan. Nah, kalau boleh tahu SMA-nya dulu dari mana sih, Rania? Aku SMA swasta sih Kak, SMA Trimurti Surabaya. Oh, dari Surabaya juga SMA-nya? Yes, benar-benar. Oke, dari SMA Surabaya, lalu kuliahnya juga di Surabaya juga? Bener banget. Ceritain dong dulu masa-masa SMA sampai pengen banget masuk UNER atau keterima di UNER itu gimana sih perjalanannya Rania itu sendiri? Kalau misalnya dari SMA kan emang dari awal keluarga saya itu isinya itu di ranah kesehatan semua. Jadi kayak dari awal SMA udah langsung ngambil jurusan IPA. Nah, karena jurusan IPA ini sebenarnya waktu awal-awal itu masih ragu mau milih universitas mana, jurusan apa gitu kan, kayak masih belum ada pandangan kan ya Kak. Yang penting kan dulu kayak mikir, pokoknya SMA seru-seru dulu aja kan kata orang, masa SMA yang paling berkesan gitu kan. Jadi nggak mau mikir aneh-aneh dulu, tapi udah waktu kelas 3 itu udah kayak mulai mikir sih, udah sering overthinking nih kayak ini aku ngambil IPA terus keluarga juga di kesehatan, ngambil apa ya, soalnya aku sadar diri gitu Kak, kalau ngambil kedokteran nggak bisa gitu kan, kayak takut gak mampu gitu loh kalau ngambil kedokteran. Terus habis itu akhirnya aku cari-cari berita, cari-cari informasi, terus ternyata temenku itu ada yang akselerasi terus udah ini kan jadi cutting sekarang. Nah, dia beritahu ke aku kalau misalnya di UNER itu ada vokasi, terus habis itu ada jurusan yang prodinya dia gitu kan. Terus aku juga tertarik dong, soalnya itu tuh mirip yang dipelajari tentang kedokteran tapi nggak sampai kedokteran. Jadi aku kira kayak aku bisa nih kayaknya sampai situ. Akhirnya hadirlah aku di Teknologi Laboratorium Medik ini. Oke, jadi TLM ini sebuah pilihan yang menjadi sebuah briliannya kamu lah intinya, kalau misalnya penyelesaian lah dari segala kegundahan, overthinking. Iya, benar banget. Masa-masa SMA gitu bener ya. Bener banget. Soalnya udah yakin kalau kedokteran nggak mampu, tapi di ranah kesehatan harus nyari yang mirip-mirip kedokteran gitu kan. Kalau misalnya farmasi juga rada sulit karena saya tuh lemah dalam menghafal nama-nama ilmiah gitu sebenarnya. Gitu. Yep. Nah, berarti tuh kayak perjalanan Rania selama SMA buat memikirkan aku bakalan kuliah di sini dan ini. Tapi ini deh, aku pengen tahu itu kan perjalanannya, kisah ceritanya Rania. Kalau untuk alasannya sendiri, kenapa sih Rania kok pengen banget memilih Universitas Airlangga nih sebagai tempat berkuliahnya atau tempat belajarnya dari Rania itu sendiri? Kayaknya sih semua orang pasti pingin gak sih di Universitas Airlangga kan, karena udah nomor 4 nih sekarang di Indonesia, terus nomor 369 di dunia, itu kan pencapaian yang gede banget. Wow banget. Iya, udah wow banget, keren banget. Jadi kayak siapa sih yang nggak mau di Universitas Airlangga? Kayak teman-temanku satu kelas juga pasti pengennya kalau nggak kesini ya yang nyari yang tempat deket-deket aja gitu. Jadi kayak ya pasti pengen di sini lah. Berarti gitu. UNER itu termasuk kalau bisa dibilang itu salah satu pilihan utama, the first
pilihan gitu ya bagi anak-anak SMA yang ada di Surabaya gitu. Bener, terutama yang di Surabaya sih sebenarnya kan kayak persaingan juga ketat gitu ya kan Kak. Apalagi kalau mereka udah di Surabaya, kalau masuk UNER ya nggak harus jauh dari keluarga kan. Soalnya kan ada beberapa mungkin yang nggak bisa nih jauh dari keluarga termasuk saya gitu. Jadi makanya udah pilih UNER aja gitu. Oke, kalau untuk memilih fakultasnya ini gimana? Kalau bisa Rania menempatkan hati ke Fakultas Vokasi Universitas Airlangga, apakah karena ada sesuatu hal yang istimewa banget dari Fakultas Vokasi ini, atau sesuatu hal yang membuatnya oke, kayaknya aku harus memilih vokasi deh, soalnya gini. Gimana nih untuk Rania sendiri? Untuk milih fakultas vokasi di UNER, yang pertama fakultas vokasi di UNER itu nomor 1 kan di Indonesia, maksudnya yang paling bagus fakultas vokasi ya di UNER gitu kan. Terus yang kedua, aku milih vokasi karena aku ini anak pertama, otomatis kayak harapan orang tua pasti ke aku semua kan, dan pasti aku pengen setelah aku selesai kuliah nanti udah bisa langsung kerja, jadi kayak nggak membebani orang tua lagi. Nah sedangkan di vokasi sendiri ini kita bakalan difokuskan untuk praktik sebanyak 60% daripada akademisnya itu cuma 40%. Mungkin memang akademis itu penting, tapi kalau menurutku sendiri dari sudut pandangku, bisa praktik dan bisa langsung turun tangan di lapangan kerja itu lebih penting daripada akademik aja. Jadi gak cuma teori yang kita dapetin, tapi kita juga langsung bisa apa ya istilahnya satset gitu lah istilahnya, waktu kerja itu nanti kayak gimana udah gak bingung-bingung lagi gitu. Jadi ya gitulah, milih di vokasi UNER. Satset gitu ya. Bener. Vokasi bikin mahasiswanya satset Benar. gitu. Benar. Oke, jadi Rania sendiri tuh memilih vokasi UNER alasannya itu yang pertama siap kerja. Benar. Vokasi itu mencetak sumber daya manusianya itu yang unggul dan siap kerja menghadapi dunia kerja yang ada nantinya gitu. Iya, benar banget. Terus selain itu Rania bilang tadi selain siap kerja di vokasi UNER juga menghadirkan 60% praktik dan 40% teori, jadi lebih banyak praktiknya gitu. Jadi sembari kita mempelajari secara teori, kita juga bisa menerapkannya langsung di lapangan dan di dunia industri kerja seperti itu ya. Benar banget. Oke, nah selain itu nih, tadi alasannya juga nggak jauh dari orang tua karena masih di lingkup Surabaya. Gitu. Benar banget. Oke, kalau ini nih Rania kan di sini sebagai mahasiswa baru ya. Tentunya mahasiswa baru kan belum mengenal nih apa itu lingkungan kampus dan bagaimana kampus itu bekerja secara semestinya gitu. Iya. Nah, tentunya Rania kan mengikuti serangkaian acara pengenalan untuk kampus kan, pengenalan yaitu namanya PKKMB. Nah gitu, pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru. Nah dari Rania sendiri nih, ada nggak sih terkait kesan pesan selama PKKMB 2022 ini, mulai dari PKKMB Universitas, PKKMB Fakultas di Vokasi, lalu juga yang sama Laskar juga ya? Iya, Laskar. Nah, gimana sih Rania kesan pesannya dan ada keseruan apa nih yang Rania dapetin bisa di-spill ke teman-teman Fox nih? Karena mungkin nanti teman-teman Fox yang melihat ini dan masih SMA bisa tertarik nih untuk masuk di Vokasi UNER. Gimana nih Rania? Untuk PKKMB itu yang pertama PKKMB Universitas dulu nih. PKKMB Universitas itu kan mengenalkan tentang UNER itu kayak gimana, membahas tentang sejarah UNER, membahas tentang kayak di sini itu ada apa aja, bagaimana sistem kerjanya dan lain-lain ya. Itu juga seru sih karena kita dibuatkan satu kelompok kan nih Kak, ada kelompok besar, ada kelompok kecil, dan di dalam kelompok itu isinya itu dari berbagai fakultas gitu Kak. Jadi kayak campur gitu, nggak cuma vokasi aja. Jadi kita kayak udah bisa membuat relasi nih sama anak kedokteran, sama anak bisnis, sama anak sastra Indo, itu juga bisa di situ di PKKMB Univ. Terus di situ juga seru sih karena kan juga bisa mengetahui sudut pandang mereka tentang fakultas mereka gitu kan. Terus yang kedua untuk PKKMB fakultas yaitu Laskar Vokasi itu kemarin itu lebih seru lagi karena kita udah
dimasukin ke dalam teman-teman kita yang sama-sama vokasi gitu kan. Jadi kita kayak sama-sama punya satu pemikiran kalau kita nanti setelah lulus langsung siap kerja, terus habis itu kita kayak nggak boleh insecure sama anak yang sarjana. Itu kayak bener-bener berkesan sih di aku, karena kan mungkin emang sekarang itu ini ya, pandangan orang tua itu kan rada rentan gitu masalah tentang vokasi ini. Tapi setelah kemarin PKKMB vokasi atau laskar vokasi itu aku udah kayak pede gitu, kayak udahlah ngapain insecure sama anak sarjana, aku bisa kok lebih hebat ataupun setara sama mereka kayak gitu sih. Jadi kayak berkesan banget di hati gitulah istilahnya. Oke, nah ngobrolin soal insecurity nih, nggak usah khawatir buat Rania. Karena apa? Karena kan TLM udah menjadi D4 ya, yang mana nanti lulusannya itu mendapatkan gelar sarjana terapan. Yes. Jadi udah oke lah gitu. Nah, kalau itu kan terkait keseruan yang didapatkan Rania ya, perasaannya. Tapi ada nggak sih hal-hal atau momentum kegiatan tertentu yang bikin Rania itu kayak oke, ini paling berkesan, ini paling ngangenin lah kayak gitu. Misal contohnya waktu perkenalan hima atau gimana gitu. Mungkin kalau misalnya anak-anak yang lain yang paling berkesan waktu ini ya, waktu kayak perkenalan sama kakak hima gitu. Tapi menurutku aku malah lebih suka waktu materi yang ini, yang inti gitu, kayak yang bahas tentang sejarah vokasi, terus habis itu dari materi dari dekan-dekan, itu kayak lebih berkesan juga karena itu yang bakalan jadi mindsetku selama aku di vokasi gitu. Jadi kayak lebih tersentuh aja sih kalau misalnya dari materi yang paling aku suka gitu. Tapi untuk yang momen yang paling aku suka ini sih, kemarin aku menang member teraktif di vokasi, jadi kayak berkesan banget sih. Wording itu ya yang di akhir itu ya. Iya bener-bener kayak menang. Kita bersama dengan seseorang the best ini, the best member teraktif. The best member teraktif gitu. Jadi itu salah satu kesan yang nge-boom banget nih dalam diri Rania sendiri itu. Banget sih, sampai kayak kaget aja gitu, masa kayak wah aku lebih aktif di antara 1.000 orang lain gitu, kayak speechless aja sih bisa kepilih gitu. Rasanya bangga ya? Iya dong, bangga sama diri sendiri. Syukur ya. Iya bener banget. Ya, mungkin itu salah satu semangat atau cambukan buat Rania lagi agar semangat dalam menghadapi perkuliahan. Karena pasti. masih panjang nih Rania. Rania kan baru mahasiswa baru semester awal nih. Kan masih ada 4 tahun kemudian yang harus dilewati Rania dan harus memberikan kontribusi terhadap vokasi itu sendiri. Iya, benar-benar pastinya. Iya, oke. Selanjutnya mungkin ini Rania. Harapan Rania selama di vokasi nanti dalam 4 tahun ke depan itu seperti apa? Aku pengen menjadi sosok Rania yang seperti ini di Fakultas Vokasi. Gimana nih? Coba ngomong ke kamera. Aku ingin menjadi mahasiswi yang aktif dalam organisasi tentunya di organisasi vokasi, dan juga menjadi mahasiswi yang bisa berprestasi dan membanggakan nama vokasi Universitas Erlangga. Itu aja sih. Dan kalau bisa ya cum laude lah ya, bismillah, amin gitu kan. Jadi intinya Rania pengen menjadi mahasiswa yang berkontribusi banyak dalam vokasi UNER ini sendiri ya. Nggak cuma akademik, non akademik juga gitu. Oke, siap-siap. Ditunggu nih teman-teman ormawa dan teman-teman yang ingin berprestasi bersama Rania. Yep, bener. Karena Rania dalam dunia mahasiswa sendiri tuh untuk mendapatkan prestasi secara akademik atau non akademik itu dibutuhkan juga kerjasama. Iya, pasti. Bareng-bareng sama teman-teman, ditunggu sama Rania ya berprestasi bareng. Iya, benar-benar ditunggu ya guys. Nih, yang terakhir kata atau ini aja deh, jangan kata. Kalau kata kepedean. Kalimat akhir buat di akhir acara ya, maksudnya akhir acara buat closing gitu. Kalimat terakhir sebelum ditutup, Rania pengen ungkapin sesuatu hal ke vokasi. Kayak Rania pengen ungkapin sesuatu hal kepada vokasi kayak gitu. Oke. Jadi aku ingin mengungkapkan ke kalian para mahasiswa atau mahasiswi vokasi, jangan insecure, kalian pede aja, kita buktiin kalau misalnya kita bisa dan kita setara sama yang lainnya. Oke. Hidup vokasi.
Vokasi, Bangga vokasi. Oke, itu kalimat ya. Sekarang kata. Satu kata terakhir untuk PKKMB Fakultas Vokasi. Dari Rania. Satu kata ya, susah ya satu kata. Apa ya? Mungkin yang. Bentar. Udah dapet kata-katanya? Belum sih sebenarnya. Coba dicari dulu. Apa nih? Yang mencerminkan semuanya ya. Ya, kalau udah dapet ditahan dulu ya. Kita aba-aba dari aku dulu aja. Oke. Kalau aku bilang PKKMB Fakultas Vokasi 2022, Rania langsung jawab satu kata itu. Oke. Oke, 1, 2, 3. PKK. Oke, ulang. Jangan Aku gugup. deg-degan karena bersebelahan sama Rania. Aduh, jangan The gitu. best aktif, salah satu mahasiswa aktif nih, dapat award gitu. Oke, diulang ya. Iya. 1, 2, 3. PKKMB Fakultas Vokasi 2022 Pecah. Oke, kata-katanya adalah pecah guys. Pecah. Kita tunggu. Oke, mungkin itu aja obrolan singkat, chit-chat singkat bareng Rania, mahasiswa baru Prodi Teknologi Laboratorium Medis 2022. Untuk podcast-podcast selanjutnya bakalan menghadirkan topik atau tema yang seru-seru nih. Tapi untuk menunggu itu, kalian sabar dulu ya teman-teman. Tunggu aja di podcast-podcast selanjutnya. Aku akhiri sampai sini ya. Dadah, Fok!